program aksi bergizi ini adalah dari remaja kepada remaja untuk remaja. Kami menginginkan sebuah keberlanjutan yang positif yang ada dari diri kami sendiri. Kami dapat menyuarakan aspirasi kami, ide-ide, keterampilan, dan kreativitas yang sekiranya dapat berguna untuk masa depan kami. Sebagai seorang champion dari remaja aksi bergizi, ada nggak sih manfaat dari kegiatan reaksi tersebut di kehidupan sehari-hari? Halo sahabat sehat, selamat datang di Health Talk Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena tamu kita kali ini tuh berbeda dari biasanya. Beliau berdua merupakan seorang pelajar, Niki dan Levi. Niki dan Levi sendiri masih berstatus sebagai pelajar kelas 12 di MAN 2 Mataram. Nah, Niki dan Levi merupakan seorang mitra muda UNICEF Indonesia. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, please welcome Niki and Levi. Halo Niki dan Levi. Halo Kak. Halo Kak, halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik Kak. Oke. Jadi Niki dan Levi ini adalah seorang mitra muda ya, mitra muda dari UNICEF Indonesia. Boleh nggak diceritain bagaimana Niki dan Levi bisa menjadi seorang mitra muda UNICEF Indonesia? Baik. Dari Niki dulu ya. Baik, sebelumnya nama saya Bainki Ayunitya, bisa dipanggil Niki. Dan juga kalau nggak ingat bisa pakai Nike Ardila, nya diganti I, atau Niki Zevanya, High School in Jakarta. Itu siapa lu? High School in Jakarta, Oh, ya kan? Ya. Gitu. Baik. Jadi langsung saja kalau untuk Levi. Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Levi Firdaus, biasa dipanggil Levi. Sama seperti Niki juga dari MAN 2 Mataram. Mataram ya. Baik. Jadi awalannya kami terjun di Mitra Muda UNICEF Indonesia itu sangat awal, yaitu saat kami duduk di bangku SMP. Di sana ada program namanya Aksi Bergizi. Aksi bergizi ya? Iya, nah di program itu kebetulan sekolah kami di MTSN 1 Lombok Barat itu dipilih, dan juga kami di sana menjadi peer support-nya, konselor sebaya atau pengajar sebaya buat teman-teman semua. Nah dari sana awalnya kita tahu bahwa ada program dari UNICEF gitu, dan akhirnya kita tetap update media sosialnya. Dan saat pada tahun 2021 waktu itu pembukaan Mitra Muda UNICEF Indonesia ya, baru kita daftar secara online di sana, dan alhamdulillah kita berdua keterima juga. Jadi tadi Mitra Muda UNICEF itu ada berapa sih se-Indonesia jumlahnya? Kalau untuk sekarang yang batch kedua itu jumlahnya itu ada 60 mitra muda mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Wah, berarti Niki sama Levi ini hebat sekali ya, di antara seluruh anak muda di Indonesia, Niki dan Levi itu terpilih dari 60 orang ini menjadi mitra muda UNICEF. Nah, dari mitra muda UNICEF ini dengar-dengar nih tadi Niki dan Levi juga seorang champion remaja aksi bergizi. Boleh diceritakan nggak apa sih hubungannya mitra muda ke tadi reaksi tadi? Oke, jadi untuk menjadi mitra muda sebenarnya prosesnya cukup panjang dan juga ada ketertarikan dari remaja itu sendiri. Nah, kami bercerita mulai dari menjadi seorang remaja aksi bergizi, kami tertarik terhadap isu gizi dan juga kesehatan. Nah, kami mengetahui bahwa Mitra Muda UNICEF Indonesia itu mengangkat isu tentang gizi dan kesehatan. Oleh karena ketertarikan kami di bidang tersebut, kami mencoba untuk mengikuti kegiatan Mitra Muda UNICEF Indonesia, dan juga kami kebetulan berasal dari klaster nutrition atau gizi dan juga biasanya itu membahas tentang gizi remaja. Nah, sebelum kami menjadi mitra muda itu sebenarnya di reaksi kita berdaya sebagai seorang pendidik sebaya dan juga konselor sebaya, yang dimana di dalam program aksi bergizi itu ada 4 program rutinnya ya, kegiatan rutin. Yang pertama itu ada sarapan bersama dan minum tablet tambah darah. Yang berikutnya itu ada aktivitas fisik dan literasi gizi remaja, yang dimana kita di sana membantu bapak dan ibu guru dalam memfasilitasi kegiatan aksi bergizi. Jadi setelah itu kami dilihat sebagai seorang yang aktif dengan menonjol, istilahnya berkompeten dalam kegiatan aksi bergizi, maka kami diberikan kesempatan untuk bisa nantinya menjadi seorang narasumber ataupun menjadi bintang tamu dalam misalnya ada seminar atau webinar yang dilaksanakan oleh UNICEF seperti itu.
itu berarti tadi ya champion itu tadi kan berarti semua remaja di sekolah itu berpeluang menjadi remaja aksi bergizi ya atau reaksi. Tapi tadi untuk menjadi seorang champion reaksi itu adalah remaja-remaja yang berkomitmen dan memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk memberdayakan teman-temannya ya, terutama di 4 aktivitas tadi aksi bergizi, yaitu sarapan bersama, aktivitas fisik, literasi kesehatan, dan minum BPD. Oke. Lalu kemarin ada pelatihan nggak sih untuk menjadi seorang champion reaksi itu mendapatkan pelatihan tidak? Atau untuk menjadi seorang mitra muda itu ada pelatihan tidak yang harus dilalui oleh Niki dan Leslie? Oke, mungkin untuk champion reaksi dulu. Jadi untuk menjadi seorang champion reaksi kan kita dipilih terlebih dahulu dari sekolah masing-masing, yang dimana itu terdiri dari 5 orang siswa yang berasal dari kelas untuk waktu SMP itu dari kelas 7 dan kelas 8, karena memang untuk proyek aksi bergizi lebih kefokuskan kepada yang kelas 7 dan 8. Nah, setelah kita dipilih, kita mengikuti pelatihan bersama dengan remaja aksi bergizi, karena pada waktu itu program aksi bergizi kan pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat sebagai pilot project pelaksanaan aksi bergizi. Jadi kami di sana dikumpulkan seluruh remaja aksi bergizi yang ada di Kabupaten Lombok Barat melakukan sebuah pelatihan dan diskusi untuk membahas bagaimana kita mengimplementasikan program aksi bergizi di sekolah masing-masing, seperti itu. Dan juga untuk menjadi seorang remaja aksi bergizi pastinya diperlukan inovasi dari remaja itu sendiri. Ada inisiasi dari remaja itu sendiri untuk bisa mengembangkan kompetensi yang mereka miliki, seperti itu. Oke, berarti kemarin pelatihannya yang di Lombok Barat aja? Di Lombok Barat. Kalau di luar daerah, apakah ada pelatihan juga yang untuk aksi bergizi atau tidak ada? Atau untuk mitra muda misalnya ada pelatihan lain nggak? Untuk Mitra Muda UNICEF sendiri, kami beberapa kali melakukan yang namanya capacity building. Untuk capacity building itu dilaksanakan juga secara online, dan di capacity building itu kami diberikan beberapa materi terkait gizi juga misalnya, atau WASH, ataupun bagaimana cara untuk menjadi youth volunteer dan lain sebagainya yang mungkin bisa sangat berguna untuk kita di masa depan juga gitu ya. Dan juga di Mitra Muda UNICEF Indonesia sendiri juga sering mengadakan beberapa kegiatan yang melibatkan kami remaja untuk terlibat, baik itu sebagai fasilitator ataupun sebagai narasumber juga ataupun sebagai kepanitiaannya juga gitu. Dan untuk beberapa kegiatan yang telah dilakukan Mitra Muda UNICEF akhir-akhir ini yang terakhir itu adalah kemarin kami melakukan pertemuan juga secara offline gitu ya, tepatnya di Depok gitu ya. Di Depok itu kita berbicara tentang peningkatan kapasitas gizi untuk Mitra Muda UNICEF Indonesia, dan di sana juga kita kaitkan dengan aksi bergizi. Jadi selama di Depok itu kami banyak berbincang, berdiskusi, dan saling membagi insight gitu ya. Diberikan materi juga oleh orang-orang yang memang expert di bidangnya, di bidang gizi gitu ya. Diberdayakan agar dapat menjadi pelopor aksi bergizi di daerahnya masing-masing kembali. Dan juga buah dari kegiatan di Depok itu yang pelatihan gizi untuk Mitra Muda itu, kami diminta untuk membuat sebuah program gitu. Oke, sebelum masuk ke program, itu menarik banget ya. Itu tuh mimpi saya sebagai anak muda kalau bisa jadi UN volunteer di usia yang segini muda ya. UN volunteer tuh jangan main-main loh, itu keren banget ya untuk seorang United Nation volunteer itu sangat-sangat keren. Tapi itu tuh dimulai dari hal kecil ya, ternyata hanya dengan tadi aksi bergizi kan, maksudnya itu kayak program rutin dari kami ya, dari dinas kesehatan ke sekolah. Tapi Niki sama Levi itu bisa melihat hal tersebut menjadi sebuah peluang untuk tampil gitu sebagai seorang champion, dan dari sana itu akhirnya dinotis dan bisa mendapatkan peluang menjadi seorang Mitra Muda UNICEF. Dan itu pun membuka lagi peluang-peluang menjadi narasumber, mendapatkan capacity building dan lain-lain. Dan itu sangat menarik dan sangat keren sih sebagai seorang remaja sudah bisa achievementnya luar biasa seperti ini. Ya, tadi balik lagi ya. Tadi jadi selama pelatihan Niki dan Levi itu diberikan kesempatan untuk membuat suatu project ya.
Nah, boleh diceritakan proyeknya apa tuh? Proyek yang Niki dan Levi buat tadi? Baik, jadi hasil buah dari kegiatan di Depok kemarin itu seluruh teman-teman dari Aceh sampai dengan Papua itu diminta untuk membuat program. Dan alhamdulillah program yang kami buat itu di masing-masing daerah, khususnya di daerah kami di NTB ada 2 program. Yang pertama namanya Cari Reaksi dan yang kedua namanya OOTD atau Nutrition of the Day. Oke, berarti yang pertama itu adalah Cari Reaksi dan OOTD, tapi bukan Outfit of the Day. Instead of that, itu Nutrition of the Day. Ya, yang dari Cari Reaksi apa tuh kalau Cari Reaksi? Oke, jadi Cari Reaksi itu sendiri sebenarnya sama dengan kegiatan peningkatan kapasitas bagi remaja aksi bergizi bagi sekolah penerima program aksi bergizi, yang dimana kita di sini menginginkan remaja itu bisa ikut terlibat secara penuh dalam pelaksanaan aksi bergizi, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan. Jadi yang dimana program aksi bergizi itu kan dilaksanakan kepada remaja. Yang kami inginkan adalah program aksi bergizi ini adalah dari remaja kepada remaja untuk remaja, yang nantinya remaja akan menjalankan, remaja akan membantu memfasilitasi kegiatan program aksi bergizi ini sendiri. Nah, di sini kita tujuan utama dari kegiatan Cari Reaksi itu adalah mengidentifikasi siswa dan siswi yang berpotensi menjadi champion remaja aksi bergizi, yang nantinya mungkin dia bisa menginisiasikan dirinya sendiri untuk bisa melanjutkan ke dalam program-program yang akan dijalankan selanjutnya seperti itu. Oke, itu yang Cari Reaksi. Tapi itu menarik sekali ya, karena kalau kami di Dinkes ya kami berpikirnya tuh memberikan program dan remaja yang sudah mengikuti programnya, tapi ternyata dari adik-adik sendiri tuh sudah berpikiran bahwa itu bukan hanya program saja ya, aksi bergizi, melainkan itu harus muncul dari remaja. Kesadaran itu harus muncul dari remaja itu sendiri, baik itu dari segi tadi perencanaan, pelaksanaan, semuanya itu bersumber dari remaja, which is sustainability. Jadi kalaupun kita tidak ada, adik-adiknya sudah akan, kita sudah bisa pastikan program itu akan berlanjut karena itu berasal dari mereka sendiri gitu. Udah awareness-nya itu sangat tinggi untuk melaksanakan aksi bergizi itu sendiri. Satu lagi tadi adalah OOTD. Mulai dari Niki ya, gantian sekarang. Dari Niki, OOTD apa tuh? Baik, jadi OOTD atau Nutrition of the Day itu sendiri juga tidak jauh berbeda dengan Cari Reaksi. Namun basis dari OOTD itu adalah online atau melalui Zoom. Jadi di OOTD itu nanti adalah kegiatan peningkatan kapasitas melalui tentang aksi bergizi, di mana nanti akan diberikan materi tentang makanan yang bergizi, fortifikasi, dan juga tablet model serta aktivitas fisik oleh expert yang ahli di bidangnya. Dan selain itu juga akan diberikan materi terkait konten media sosial oleh fasilitator yang muda gitu. Dan juga untuk pelaksanaan dari OOTD itu sendiri adalah kami utamakan untuk sekolah yang memang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan online dari remaja aksi bergizi itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang ada di forum anak atau di Fosisma untuk ikut terjun juga bergabung melalui program OOTD itu sendiri. Dan perlu diketahui juga untuk program OOTD itu kami bekerja sama dengan teman-teman Mitra Muda UNICEF Indonesia yang ada di NTT. Jadi basisnya adalah selain di Nusa Tenggara Barat, remaja yang ada di NTT juga dapat terlibat gitu. Seperti itu, Kak. Jadi OOTD itu sebenarnya komplementari dari aksi bergizi untuk memperkuat aksi bergizi tapi dilakukan secara online. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi yang aksi bergizi itu offline-nya, OOTD itu nanti akan memasifkan kampanye aksi bergizi secara online. Oke. Nah ini sedikit ingin tahu sih sebenarnya motivasi dari Niki dan Levi gitu kan, kayak mungkin banyak teman-teman yang lain bilang apa sih, ngapain sih nih Niki sama Levi tuh kayak what the hell are you doing? Why cannot you just be a normal student gitu kan, yang belajar matematika, belajar biologi gitu. Kenapa sih harus nyibukin diri lagi di luar sekolah? Nah, yang pasti itu kan tidak ini ya, maksudnya waktu dan tenaga yang akan dihabiskan tuh akan lebih banyak daripada cuma belajar aja di sekolah. Jadi apa sih what motivated you gitu untuk melakukan hal-hal lain di luar kegiatan sekolah? Oke,
untuk motivasi kami mengikuti Mitra Muda sebenarnya adalah kami menginginkan sebuah keberlanjutan yang positif yang ada dari diri kami sendiri. Karena kami rasa bahwa sebelumnya dari aksi bergizi itu sendiri memberikan perubahan positif yang sangat besar bagi kami. Oleh karena itu kami ingin melanjutkan bagaimana kami juga tertarik terhadap suatu isu atau permasalahan yang akan kami nantinya bisa laksanakan ke depannya, bagaimana kami sudah mengetahui apa saja yang akan kami dapatkan seperti itu. Dan juga motivasi terbesar kami adalah kami ingin mencapai sebuah kepuasan. Namun kita sebagai seorang remaja kan tidak akan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Kita akan terus ingin mencoba dan ingin mencoba kembali. Nah, oleh karena itu melalui Mitra Muda ini kami mungkin bisa mengembangkan kompetensi yang ada di diri kami, dan juga kami bisa memperlihatkan bahwa kita itu merupakan sumber daya manusia yang cukup unggul untuk bisa menjadi orang yang baik di luar sana seperti itu. Ya Kak, dan juga selain itu kami sebagai remaja ingin terlibat dalam sebuah partisipasi bermakna, di mana di sana kami dapat menyuarakan aspirasi kami, ide-ide, keterampilan dan kreativitas yang sekiranya dapat berguna untuk masa depan kami. Dan selain itu, selain kami juga sangat bersyukur dengan terlibatnya kami di Mitra Muda UNICEF itu sendiri, kami juga mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga dan juga pertemanan, relasi yang nantinya kami dapat berbagi cerita, berbagi insight gitu, dapat saling membantu satu sama lain di setiap programnya saat kami saling membutuhkan gitu. Jadi saling berbagi cerita juga, bukan hanya formal gitu, tapi juga ada kekeluargaan gitu yang kami dapat dari keikutsertaan kami di beberapa program gitu Kak. Itu yang juga motivasi terbesar ya. Berarti nanti nih ke depan nih sebenarnya akan sangat bermanfaat sih, soft skill kan, bukan hanya hard skill aja tapi soft skill, networking, kenal banyak sama teman-teman di luar daerah, itu nanti mungkin saat kuliah nanti akan Levi sama Niki petik gitu manfaatnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi kan berarti kan waktunya tadi sibuk banget yang ini habis pulang sekolah. Biasanya ada kegiatan lagi setelah pulang sekolah, mungkin jadi narasumber, melakukan capacity building, atau pelatihan online yang lainnya. Nah, itu gimana sih caranya mengatur waktu gitu? Dan secara fisik dan secara waktu itu gimana cara meregulasinya semua itu gitu? Untuk mengatur waktu sendiri, mungkin dari saya sendiri itu caranya adalah saya membagi menjadi empat ruang gitu. Mungkin yang pertama adalah mendesak penting, terus yang kedua penting tapi tidak mendesak, yang kedua adalah mendesak tapi tidak penting, dan yang ketiga adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi itu bisa diurutkan mana yang lebih didahulukan, mana yang sekiranya dapat diselesaikan lebih dulu, atau mana yang lebih penting gitu. Jadi dapat diatur dengan penglihatan yang lebih jelas gitu Kak. Jadi itu kayak memiliki skala prioritas ya, yang mana yang prioritas yang paling utama, yang tadi mendesak dan apa? Mendesak, penting dan mendesak itu berarti itu tenaganya akan dialokasikan lebih besar ke sana gitu. Iya, benar, seperti itu Kak. Oke. Balik lagi ke tadi proyeknya. Nah, proyek cari reaksi sama OOTD itu berarti kan sekarang sedang running nih. Nah, itu apakah semua remaja di Provinsi NTB itu bisa ikut join di proyek tersebut, atau adakah kualifikasi misalnya yang dibutuhkan kalau ingin join proyek cari reaksi dan OOTD? Mulai dari Levi? Mungkin dari cari reaksi dulu, karena nanti OOTD-nya Niki yang menjelaskan. Untuk cari reaksi ini sendiri, untuk lokasi fokus kita tentunya itu ada, yaitu di Kabupaten Lombok Barat. Karena sebelumnya kita sudah menentukan bagaimana kita bisa memilih sekolahnya, apakah kualifikasinya ada atau tidak. Nah, kami memilih di Kabupaten Lombok Barat karena kami melihat fakta bahwa ada beberapa laporan terkait dengan pelaksanaan aksi bergizi. Oleh karena itu kami tertarik nih untuk bisa meningkatkan kapasitas remaja yang ada di sana. Untuk sekolahnya sendiri kami sedang melakukan komunikasi dengan kepala sekolah ataupun pembinanya. Nanti di sekolah mana kami akan menjalankan program ataupun kegiatan ini, baru kami akan action untuk terjun ke lapangan. Namun untuk sekarang kami akan melaksanakan program cari reaksi itu sendiri di sekolah kami di Mandua Mataram, karena kan istilahnya kita harus membangun tempat kita sendiri baru membangun tempat orang lain gitu. Jadi untuk pelaksanaan cari reaksi ini sendiri kita akan memulai di minggu ini
untuk Oke. supaya bisa kita selesaikan pada bulan Februari. Namun untuk di Kabupaten Lombok Barat kita sama-sama menyelesaikan di bulan Februari, namun kita menunggu nanti konfirmasi dari kepala sekolah atau pembina untuk aksi bergizinya. Jadi tadi di 4 sekolah itu dulu ya yang cari reaksi ini akan dilakukan. Akankah ada peluang untuk sekolah lain mungkin nanti ke depannya? Untuk kedepannya memang kami harapkan adalah keberlanjutan dari program cari reaksi ini sendiri itu bisa berdampak ke banyak tempat, ke banyak sekolah juga. Karena kami sendiri pun melihat sebelumnya menginisiasikan program cari reaksi ini sendiri karena kami melihat keberhasilan dari salah satu sekolah yang menjadi pilot project kami. Pada waktu itu kami menyelenggarakan secara mandiri tanpa ada bantuan dari orang. Kami melihat bahwa program itu berhasil dan kami memiliki ide untuk kami bisa menjalankan program itu di sekolah yang ada, sekolah lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Namun untuk selanjutnya kami berharap juga bisa dibantu untuk proses perluasan program kami. Sekarang dukungannya dari mana untuk yang 4 sekolah ini? Untuk cari reaksi di 4 sekolah ini ada dukungan dari UNICEF apa gimana? Untuk dukungan sendiri pastinya dari utamanya UNICEF Indonesia. UNICEF, Selain itu juga kami bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten juga pastinya, dan juga pastinya harus terus berkoordinasi dengan sekolah yang mendapatkan program aksi bergizi yang nantinya kami bisa dibantu untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan cari reaksi. Oke, kalau dari OOTD sendiri apakah untuk semua sekolah atau ada sekolah tertentu saja untuk proyeknya? Untuk OOTD itu sendiri, kebetulan kami itu ada kolaborasi dengan Mitra Muda UNICEF Indonesia yang ada di NTT. NTT ya? Benar. Jadi untuk OOTD itu memang berkolaborasi antara remaja yang ada di NTB dan juga di NTT gitu ya. Dan tentu saja yang utama yang kami targetkan untuk program OOTD itu adalah sekolah yang memang pernah dapat program aksi bergizi sebelumnya atau pelatihan aksi bergizi sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk ke kawan-kawan lain dari forum, misalnya dari forum anak gitu atau dari forum OSIS gitu ya, untuk atau beberapa forum di luar lembaga formal seperti sekolah gitu untuk ikut seperti itu Kak, sebagai perwakilan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang ada dari forum OSIS, dari forum anak, itu bisa juga ikut join di proyeknya Niki dan Levi di Cari Reaksi maupun di OOTD ya. Oke, itu nanti silakan kontak Niki dan Levi gimana caranya untuk volunteer misalnya. Nah, tadi kan tadi aksi bergizi sendiri ini kan ada 4 aktivitas ya, ada 4 aktivitas penting. Nah, bagi Levi dan Niki sebagai seorang champion dari remaja aksi bergizi, ada nggak sih manfaat dari kegiatan reaksi tersebut di kehidupan sehari-hari? Kan besok nih mau running ya, proyeknya mau running nih. Apa ada manfaatnya nih dengan mengetahui apa aja yang ada di aksi bergizi? Terus bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak hal yang bisa dipetik dan di-share ke teman-teman yang sedang menonton? Oke, mungkin kalau dari aksi bergizi sebelumnya di saat kami duduk di bangku SMP pada waktu itu kan bisa dibilang sebelum ada program aksi bergizi itu sendiri kita belum mengetahui nih perilaku hidup sehat yang secara sempurnanya itu seperti apa. Kami mungkin mau mengkonsumsi makanan yang cepat saji, mungkin kami tidak melihat kandungan yang ada di makanan tersebut apa aja. Yang sebelumnya juga kami biasanya tidak beraktivitas fisik, mungkin kami hanya tidur-tiduran, main HP dan kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Namun setelah adanya program aksi bergizi, kami mulai merasakan perubahan yang terjadi di dalam perilaku hidup kami gitu. Mulai dari kami yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat mungkin menjadi makan makanan yang sehat. Yang kedua itu kami mulai dari tidak beraktivitas fisik, kami juga mulai rutin beraktivitas fisik selama misalnya 30 menit per hari ataupun 60 menit per hari. Dan berikutnya itu karena kebetulan juga dari poin program utama itu adalah distribusi tablet tambah darah, kami sebelumnya tidak mengetahui anemia itu apa, kami jadi mengetahui anemia itu apa gitu. Dan juga bagaimana cara pencegahannya, manfaat dari cara pencegahan anemia itu apa aja gitu. Dan selain itu juga dari segi manfaat lainnya itu pastinya kami mendapatkan relasi yang lebih luas karena kami diperkenalkan dengan remaja aksi bergizi yang ada di seluruh kabupaten gitu. Dan khususnya juga karena kami juga langsung ke Mitra Muda, jadi kami tahu gitu bahwa program aksi bergizi ini bisa berdampak sangat baik kepada remaja-remaja yang lain yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya itu program
aksi bergizi setelah kita melaksanakan pelatihan secara online, ternyata ada banyak sekali testimoni dari teman-teman remaja lainnya bahwa mengatakan program aksi bergizi ini sangat berdampak baik kepada diri saya sendiri, dan juga kami bisa memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain juga, seperti itu. Kalau tadi pagi sarapan nggak? Iya dong, sarapan. Ya. Setiap hari sekarang udah sarapan. Benar. Setiap hari sarapan sebelum jam 9. Iya. Sarapannya di rumah apa di sekolah? Di rumah kalau saya. Kalau saya kadang di rumah, kadang di sekolah, tergantung dari kecepatan kita ke sekolah di berapa seperti itu. Ya, soalnya biasanya tuh remaja sekarang tuh suka lupa kan sarapan, padahal hari yang dilewati tuh sangat panjang gitu. Jadi jangan lupa sarapan, jangan lupa minum tablet tambah darah. Untuk yang remaja putrinya, aktivitas fisik mungkin saat jam istirahat gitu bisa peregangan sedikit. Dan satu lagi, tetap update ya terhadap isu-isu kesehatan. Misalnya tadi kan memilih yang healthy lifestyle dibandingkan healthy food gitu, dibandingkan yang makanan yang tidak baik untuk tubuh. Nah tadi kan dari Levi sendiri sudah menjelaskan banyak hal tuh tentang manfaat-manfaat terkait dari program aksi bergizi bagi remaja yang benar-benar dirasakan di kehidupan sehari-hari. Tapi saya ingin tahu nih dari adik-adik apa sih sebenarnya hubungan gitu dari apa yang adik-adik lakukan sekarang, baik itu cari reaksi, champion reaksi, mitra muda terhadap misalnya permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia sekarang, terutama permasalahan kesehatan gizi, karena tadi Niki dan Levi bilang dari cluster nutrition kan. Jadi sekarang yang lagi happening banget gitu isu nutrition adalah stunting. Nah mungkin bisa di relate apa sih hubungannya semua hal yang adik-adik kerjakan ini terhadap upaya kita terhadap penurunan stunting. Yang adik-adik tahu aja nih, ingin tahu saya dari segi remaja melihatnya seperti apa. Mungkin nanti aku jelasin latar belakang aksi bergizi dan dilanjutkan sama Niki. Boleh. Jadi program aksi bergizi itu sendiri itu sebenarnya untuk membantu pemerintah Indonesia mengatasi 3 beban gizi pada remaja. Yang pertama itu kelebihan berat badan, yang kedua kekurangan gizi, yang ketiga itu anemia. Jadi yang dimana program aksi bergizi selain 3 pokok tadi itu dapat membantu remaja pastinya untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam gizi remaja ataupun meningkatkan pengetahuan mereka terhadap gizi remaja. Ada 3, kelebihan berat badan, kelebihan berat badan, anemia, dan juga kekurangan gizi. Lalu kira-kira hubungannya ke stunting seperti apa? Aksi bergizi itu sendiri adalah program pemenuhan gizi untuk remaja ya, khususnya untuk misalnya tablet tambah darah dan juga makanan-makanan yang bergizi dan juga aktivitas fisik. Itu dikhususkan untuk remaja agar remaja dapat menjaga kesehatannya kelak, karena misalnya khususnya untuk remaja wanita yang kelak akan menjadi seorang ibu gitu ya, perlu banget untuk menjaga kesehatan dimulai dari saat remaja agar anak-anaknya nanti tidak menjadi stunting gitu ya. Jadi pencegahan untuk stunting itu sendiri dimulai dari awal banget saat kita masih remaja gitu Kak, seperti itu mungkin kaitannya. Wah, penjelasannya sangat komprehensif nih ya, dari latar belakang sampai nanti apa sih hubungannya bagi seorang remaja. Ternyata stunting itu tuh bisa dicegah mulai dari remaja ya, terutama remaja perempuan yang akan nantinya menjadi seorang ibu. Gimana caranya supaya tidak melahirkan anak yang nantinya stunting gitu. Oke, jadi ini sepertinya pertanyaan yang terakhir ya. Kan nih banyak ya yang lagi nonton dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Mungkin nanti teman-teman UNICEF-nya juga akan menonton. Ada tidak sih pesan-pesan Niki dan Levi untuk para remaja maupun orang tua gitu yang menonton? Yang pertama terkait mungkin gimana supaya anak-anaknya mau take space di masyarakat, gitu. Take up the space, ikut berpartisipasi aktif di masyarakat. Lalu terkait aware terhadap isu kesehatan, ya seperti itu. Ada pesan tidak kira-kira? Mungkin yang pertama ada beberapa kata yang saya kutip dari orang yang saya kenal. Beliau berkata seperti ini: if you want to have something special, do something special. Artinya kalau kamu ingin sesuatu yang bagus, yang bermanfaat,
yang menguntungkan kamu di masa depan kelak, maka kamu juga harus melakukan hal itu gitu. Jadi timbal balik baik dari diri kamu, dan juga kalau kamu sudah melakukan hal baik itu dari sekarang, teman-teman melakukan hal baik itu dari sekarang, misalnya ikut terlibat ke program-program gizi dari sekarang, itu akan sangat berguna untuk masa depan kita kelak. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita semua. Dan itu tentu saja akan menjadi sebuah pembelajaran yang berguna, yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua, seperti itu Kak. Luar biasa. Kalau dari saya sendiri itu, untuk misalnya bapak dan ibu atau orang tua di rumah itu, bagaimana sebagai orang tua itu bisa mendukung anak mereka dalam bertumbuh kembang, karena masing-masing anak kan memiliki suatu kompetensi yang berbeda, memiliki suatu karakteristik yang berbeda. Mungkin di mana mereka perlu pengasuhan yang baik dari orang tua mereka memerlukan dukungan yang penuh dari orang tua mereka, sehingga mereka merasa bebas dalam berekspresi, mereka bebas dalam melakukan sebuah inovasi yang pastinya bisa memberikan dampak bukan hanya kepada anaknya sendiri, namun bisa memberikan dampak kepada orang tuanya, bagi teman-temannya, bagi lingkungan masyarakatnya secara penuh. Mereka juga bisa menjadi seorang role model bagi teman-temannya dan juga masyarakat yang lebih luas, seperti itu. Wah, ini keren sekali, senang sekali kita melihat anak muda kita itu bisa berpikiran sepositif ini, mau ikut berpartisipasi, mau aktif gitu, peka terhadap isu-isu kesehatan. Jadi saya sangat optimis generasi muda Indonesia ini nantinya ketika memimpin, mungkin sekarang juga sudah memimpin, itu akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga anak-anak kita nanti seperti Niki dan Levi. Baiklah, sahabat sehat, this is the end of our podcast today. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Niki, Levi maupun saya sebagai host. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Oke.